Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik yang saya banggakan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak putus-putusnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya hingga kita semua masih dapat berkumpul di kelas pembelajaran ini, eh, agenda 3 ya. Oke adik-adik, eh, sudah lengkap semuanya kita? Izin sudah Bu. Berarti 10 orang ya? 11. 11 Ibu. Oke, ya, makasih. eh di agenda 3 ini, kayaknya kita ketemunya lama juga. Bolehkah kita kenalan-kenalan dulu? Kita kenalan-kenalan dulu ya, supaya pembelajaran kita mungkin bisa lebih nyaman. Oke, kenalannya mengenalkan nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, kemudian instansi dan status. Status kalau begini jomblo, ya. Kalau begini sudah menikah, kalau begini sudah punya pacar. Oke, kita mulai langsung dari Yohana. Silakan Yohana. Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohana Atungka, biasa dipanggil Ayu. Mungkin agak gak nyambung ya sama nama panjangnya. Tempat tanggal lahir, Bungin, 20 Desember tahun 2000. Eh, terus statusnya begini, Bu. Yang belum menikah begini. Tidak kelihatan statusnya? Gimana? Dua? Kok gak kelihatan ya, Bu? Ya. Kalau dua sudah menikah, Oh, satu-satu, Bu. Satu apa tadi? satu jomblo. Oh iya, satu, Bu. Oke, makasih Yohana. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Zumratul Inayah. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Zumratul Inayah, biasa dipanggil Nona. Tempat tanggal lahir Batui, 28 Desember 1996. Status sudah menikah. Ya, Bu, terima kasih. Selanjutnya, Septia, silakan. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Septia Ulum Fajri, biasa dipanggil Yaya. Tempat tanggal lahir Makassar, 15 September 2002. Instansi Satuan Polisi Pamung Praja. Status, Oke. terima kasih Bu. Ya, makasih Septia. Selanjutnya ada Sadam. Silakan. Gini Bu, sepertinya Sadam sementara lagi ada ini Bu. Oh Belum ya, bisa. Iya, belum. kalau begitu Satria. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Satria Harjono, panggil Satria. Asal instansi saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Laut. Eh, Tempat tanggal lahir Lubuk 4 September 1998. Eh, apa lagi tadi? Status. Oh, status. Ya, makasih Satria. Oke, siap, sama Bu. Selanjutnya Riri Noviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan, saya Riri Noviani Ernajil, biasanya dipanggil Riri.
Tempat tanggal lahir saya 4 November 93, asal instansi dari Puskesmas Banggai, statusnya nikah. Ya, makasih Riri. Iya, sama-sama Ibu. Selanjutnya, bentar nih. Bentar. Supandi, silahkan. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Supandi Burhan, nama panggilan Pandi, tempat tanggal lahir Kalumbatan, di sebelahnya Banggai Kepulauan, tanggal 4 November 1991. Status PIS. Oke, makasih Supandi. Ya, Selanjutnya, sama-sama, Bu. silahkan Winda. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Winda Sari, biasa dipanggil Winda, asal instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, S- status, terima kasih. Oke, makasih Winda. Silahkan Riki. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Riki Risdandi, biasa dipanggil Iki, asal instansi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut, tempat tanggal lahir di Banggai, 27 Desember 1997, status, Oke, makasih Iki. ya, Selanjutnya ada Suryanti. Ya, izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti, biasa dipanggil Anti, tempat tanggal lahir Kendari 15 Mei 1996, dari instansi Baperida. Status, kasih Ibu. Suryanti, makasih. Selanjutnya ada Sri Mulyani. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Biasa dipanggil Sri, biasa juga dipanggil Ulin. Instansi dari RSUD Banggai, status. Oke, makasih Sri. Selanjutnya ada, habis ya, tinggal Sadam. Oke deh. Teman-teman, pagi ini saya ingin sekali, oh ya, saya juga mungkin berkenalan nih. Bentar ya. Oke, nama saya Niputu Dewi Setianingsih, ya, biasa dipanggil Dewi. Dan tempat tanggal lahir 21 Oktober 1974. Dan kemudian tinggal di Palu dari BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, sama dengan eh, ibu-ibu yang sudah menemani adik-adik selama ini nih. Yang menemani di agenda satu siapa? Ibu Dr. Fitri, Bu. Izin. Oke, Bu Fitri. Kemudian di agenda 2, Ibu Agustina, Ibu. eh, ini nomor telepon saya. Kalau mungkin ada hambatan-hambatan dalam pembelajaran atau apapun itu, bisa dihubungi ya. Dan adik-adik, di pagi hari ini kita masuknya di agenda 3. Dan agenda 3 ini merupakan kedudukan dan peran pegawai negeri sipil dalam mendukung terwujudnya smart governance ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka tujuan pembelajarannya sebenarnya singkat saja, membekali teman-teman peserta
untuk lebih paham tentang kedudukan dan peran kita dalam mendukung terwujudnya smart governance. Ya, jadi eh, sebenarnya hanya mengenalkan itu kepada teman-teman. Maka saya mereview saja lagi ya bahwa kita semua ini sebagai pegawai aparatur sipil negara yang berkedudukan sebagai aparatur yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Nah, itu kedudukan kita. Kemudian apa peran kita nih? Peran kita sebagai perencana, sebagai pelaksana, sebagai pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Jadi teman-teman yang di rumah sakit pelaksana, teman-teman yang di Bapeda perencana, ya teman-teman yang di eh, inspektorat misalnya pengawas. Begitupun di unit kerja kita ada komponen-komponen perencana, pelaksana, pengawas seperti itu. Kemudian kita lebih mengenal lagi, mungkin adik-adik sudah masih ingat peran fungsi kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Waktu belajar di agenda 1 itu sangat jelas tentang perekat dan pemersatu bangsa, ya. Kemudian masuk ke pelayanan publik, eh, dan pelaksanaan kebijakan publik masuk di agenda 2 pun di agenda 3 kita masih di ranah itu. Adik-adik, kita review-review dulu apa saja yang sudah kalian pelajari di pembelajaran saat mandiri tentang agenda 3. Kalian bisa ingat kembali? Ada yang masih ingat atau sudah lupa kah? Saya Ibu. Ya, silakan Ricky. Jadi pada agenda 3 tentunya kita belajar tentang good governance, tentang tata kelola pemerintah yang baik yang diwujudkan melalui perilaku aparatur sipil negara yang tentunya berkaitan dengan berakhlak di agenda 2. Jadi kemudian kita juga belajar tentang bagaimana manajemen seorang ASN, bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana cara mengatur kegiatan-kegiatan yang ada dalam pemerintahan. Sekian Ibu mungkin. Oke, terima kasih Ricky. Makasih banyak sudah mereview beberapa hal tentang salah satunya tentang berakhlak ya. Dan juga di manajemen ASN di agenda 3 ini kita mempelajari 2 modul ya, manajemen ASN dan smart ASN. Tadi yang disenggol-senggol Ricky itu masuknya di manajemen ASN. Keren. Ada yang mau menambahkan lagi? Wah, kalau yang lainnya masih lupa, kita langsung masuk di penugasan ya untuk mengingatkan teman-teman apa saja nih selain yang Ricky sudah sampaikan. Oke, bentar nih ya. Ini adik-adik, saya langsung memberikan saja tugas. Kenapa tugas ini langsung diberikan? Sekalian membuat kalian dapat mereview, mengingat kembali apa materi yang pernah kita pelajari bersama. Ya, di pembelajaran mandiri. Teman-teman dimintakan untuk membuat learning journal. Learning journal ini modelnya seperti yang kolom di sebelah kanan ya, pakai tulisan, pakai program pelatihan apa, latsar gitu ya. Kemudian angkatan berapa dan seterusnya. Isi tugasnya di sebelah kiri nih, membuat learning journal. Yang adik-adik buat adalah pokok pikiran. Ada 2, pokok pikiran dan penerapan. Pokok pikiran membuat resume modul dari 2 modul ya. Nah, di situ ada manajemen ASN dan smart ASN. Bantu untuk menemukan kata-kata kunci dari masing-masing modul tersebut. Ya, nanti kalian tuliskan kata-kata kunci yang kalian selesai membuat resume, masukkan kata kuncinya. Kemudian penerapan. Nah, di poin penerapan ini adik-adik punya 2 tugas. Tugas pertama yang nomor 1, identifikasi 2 kegiatan atau 2 masalah, terserah. Kalian mau ambil kegiatan atau permasalahan di tempat kerja kalian. Ya, berdasarkan pengalaman. Jadi, ini untuk pengalaman yang pernah kalian jalankan sudah. Nah, ambil 2 kegiatan atau 2 permasalahan atau 1 kegiatan 1 masalah bebas.
itu kayak kalian silahkan kaitkan dengan modul agenda 3. Modul agenda 3 itu dua ya, manajemen ASN dan smart ASN. Ya, kemudian kegiatan duanya, sorry, eh, tugas duanya yaitu mengkaitkan permasalahan prioritas dengan agenda 3. Permasalahan prioritas ini yang kalian dapatkan dari penugasan agenda 1 dan dilanjutkan di agenda 2. Kalian pernah dapat tugas di agenda 1? Pernah, Ibu. Ya, mengidentifikasi isu diskusi ya yang sesuai kewenangan kalian. Isu itu kalian teruskan di agenda 2 untuk dicarikan eh, terkaitan dengan berakhlak. Ya, dan isu itulah yang kalian angkat sebagai isu prioritas atau permasalahan prioritas yang akan kalian kaitkan dengan manajemen ASN ataupun smart ASN. Nah, selanjutnya ada tugas berikut. Tugas berikut ini adalah tugas individu. Tugas lanjutan tugas 1 nomor 2. Yang tadi ya, permasalahan prioritas. Nah, kan permasalahan prioritas ini kalian carikan gagasannya. Gagasannya itu nanti berupa kegiatan dan tahapan. Mungkin saja sudah kalian temukan karena kalian sudah sampai agenda 2, maka kegiatan yang kalian temukan itu, kegiatan-kegiatan ya, jadi mungkin ada 4 kegiatan, itu kalian kaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Ya, jadi demikian tugasnya. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan silakan. Oh ya, kalian sudah punya file PPT saya belum? Belum Ibu, izin. Oke, saya sekalian kirim ya. Oke, teman-teman, PPT di room Zoom di room chatnya. Selanjutnya pertanyaan untuk tugas-tugasnya silakan. Izin Ibu. Ya, Bertanya, Bu. silakan. Tapi boleh suaranya diperkeras, saya tidak terlalu dengar suaranya. Oh iya, siap Ibu. Izin Ibu, Silakan. mau bertanya terkait tugas tadi Bu, yang nomor, yang tugas 1, di nomor 1 kayaknya tadi yang identifikasi isu itu berarti kita angkat saja yang sudah ada kemarin Bu ya, Bukan, yang dari, mengidentifikasi isu yang nomor 1 itu angkat isu yang isu atau kegiatan Mm-mm. yang nomor 1 dengan 2 kebalik tempatnya ya, yang Iya, nomor 1 di bawah. Oke, berarti yang nomor 1 itu kegiatan atau permasalahan yang sudah pernah kalian lakukan di tusi kalian. Kalau yang tugas dari agenda 1 itu kan merancang, ya, merancang atau mengidentifikasi permasalahan yang ada di TUSI. Kalau ini bukan dirancang, yang sudah pernah dikerjakan. oh Paham jadi ya? tidak perlu yang diangkat dari isu, boleh saja Agenda Bu ya. 1. Yang Iya, diangkat dari isu agenda 1 itu yang nomor 2. iya dua, Oke, itu yang nomor 2 ya untuk permasalahan prioritas. siap. Kemudian Berarti ya, kegiatannya ya nanti kalian ambil dari yang nomor nanti yang kegiatannya kalian kerjakan di tugas 2. Atau boleh kasih contoh dulu saya. Boleh saya lihat Satria untuk tugas dari agenda 1-nya?
Yang sudah sampai agenda 2 ya, mungkin sudah ada Oh ya, kegiatan dan tahapannya, silakan. izin Bu saya share screen ya Bu. Ya, silakan. Izin Bu, sudah terlihat. Ya, sudah sampai mana dapatnya? Sudah di ini Bu, yang tahapan ada kegiatan Bu. Wes, ya, ini sudah mau ujian nih. Satria bisa saya lihat dulu ya. Jadi konsultasi. Nah, yang dikaitkan dengan yang dikaitkan dengan manajemen ASN maupun Smart ASN adalah kegiatannya, ya teman-teman ya. Oh ya, siap Bu. Mm. Waktu agenda 2 yang kalian kaitkan kan tahapan, gitu ya. Kalau yang agenda 2 kan yang Satria kaitkan tuh konsultasi, koordinasi gitu ya. Konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Tapi kalau yang agenda 3 ini konsultasi dan perencanaan. Ya, itu yang dikaitkan. Oke, terima kasih Satria. Jadi Siap, teman-teman sudah sama-sama mulai Ibu. paham ya? Oke. Ada yang belum dapat kegiatan kah? Nggak mungkin ya. Karena sudah masuk agenda 2 kan, kalian sudah kaitkan tahapan. Oke, aman berarti. Kalau begitu, silahkan kalau mau mengerjakan tugasnya, boleh pelan-pelan dikerjakan untuk resume ataupun kegiatan dengan tahapan tadi ya, bebas. Ada kalian punya hambatan untuk kegiatan dan tahapannya kah? Kalau di sini semua sudah dapat tahapannya? Sudah aman? Sudah semua Ini sudah Bu, bentuknya seperti punyanya Satria? Iya, Bu, sudah. Sudah Ibu. Oke. Sudah, Ibu. gini Bu, Oke, ya, saya mau bertanya lagi Bu. Untuk silakan. yang tahapan kegiatan itu Bu, misalnya kan ini sudah ada tadi. Misalnya ada di tengah kita menyusun ada yang eh, ingin kita perbaiki karena mungkin ada masukan dari mentor. Mm. Apakah yang tadinya sudah jadi ini bisa kita sesuaikan lagi tahapan kegiatannya Bu? Oke, adik-adik semua, jadi ini kan masih agenda ya. Jadi agenda ini kalian masih bebas untuk membongkar. Karena ini kan sebenarnya belum masuk di agenda 4. Kalian menyusun itu agenda 4 sebenarnya. Nah, cuman untuk mempermudah kalian, maka sudah mulai nih dirancang dari agenda 1. Supaya kalian tidak pada saat agenda 4, kalian tuh kejar-kejaran. Maka agenda 1 mulai dibuatkan rancangannya, agenda 2 mulai dikaitkan dengan berakhlaknya, agenda 3 mulai dikaitkan dengan manajemen ASN-nya. Sehingga pada saat masuk agenda 4 kalian langsung membuat pendahuluan. Maka pada saat agenda 3 betul-betul kalian harus mampu eh, membuat itu dengan benar. Sama dengan waktu masuk agenda 2. Karena pada saat nanti penilaian penguji itu tidak akan menyampaikan, oh ini salah, ini kurang tepat, tidak. Penguji itu langsung menilai karena ada 4 unsur atau ada 4 level penilaian. Ada level 1, level 2, level 3, level 4. Nanti bentuk penilaian itu tabel dan kalian tuh berhadapan dengan kolom-kolom yang baris-baris row-nya itu sudah terbagi setiap kolom penilaian itu ada 4 leveling ya. Seperti itu. Jadi kalian berkonga-konga seperti apa, penguji manggut-manggut saja gitu ya. Karena kalian langsung dinilai di level mana seperti itu. Maka untuk agenda 3 ini
tugas tugas nomor 2 learning journal itu kan kalian mengkaitkan permasalahan prioritas, ya, permasalahan prioritas dengan agenda 3. Itu ada di indikator evaluasi pada saat seminar rancangan, indikator evaluasi 1. Peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dengan menggunakan alat analisis yang tepat dan terkait dengan agenda 3. Maka kalian harus mampu membuktikan bahwa permasalahan yang kalian angkat adalah yang berkualitas. Itu dengan apa tuh? Melihat dari APKL. APKL itu untuk validasi kualitas isu. Maka kalau 4 unsur itu ada, aktual, problematik, kelayakan, dan layak, maka diasumsikan permasalahan yang kalian angkat itu berkualitas. Untuk mengukur prioritasnya, Bu, untuk diselesaikan dalam 1 bulan, karena waktu kalian dikasih hanya 1 bulan ya, itu menggunakan US. Tapi ada beberapa teman-teman yang menggunakan cara dari APKL sudah di scoring, itu bebas ya. Jadi ada yang APKL di scoring, Bu, ada yang APKL cuma dicentang, sama aja. Kemudian nanti menentukan penyebab masalah dengan Fishbone. Nah, itu menandakan kalian mengerjakan eh, penugasan dengan menggunakan alat analisis yang tepat. Jadi tadi urut-urutannya Satria pakai Fishbone, kemudian pakai tabel penentuan solusi, dan seterusnya sampai dapat kegiatan dan tahapan. Selanjutnya indikator 2, peserta mampu menemukan kegiatan dan tahapan yang tepat. Indikator 3, peserta mampu mengkaitkan tahapan dengan agenda 2 atau berakhlak dan mampu mengkaitkan dengan agenda 3. Seperti itu. Ya. Jadi indikator-indikator itu aja yang kalian pegang karena waktu seminar nanti itu tabel penilaiannya di situ. Gitu ya. Silahkan kalau masih ada pertanyaan sambil kalian mengerjakannya. Kenapa saya akan mengajak teman-teman mengulang-ulang? Maksud mengulang-ulang itu mengulang nanti eh, atau mereview lebih tentang SMART dan manajemen ASN, kemudian mungkin kalian di agenda 2 itu sampai bosen ketemu ya. Kenapa? Karena itu akan dihabituasikan di kalian. Nah, dihabituasikan itu juga salah satunya untuk mengamankan kalian. Karena pada saat seminar nanti kalian tidak pakai nyontekan kan, kalian langsung ditanyain. Jadi bisa saja kalau kalian tidak terhabituasi dari mengucap dan mendengarkan, maka kesulitan itu mungkin akan ada. Tapi kalau kalian sering mengucapkan, sering mendengarkan dari teman, maka mudah-mudahan itu sudah terekam di memori terdekat ya. Oke, silakan mengerjakan saja. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan. Ibu izin mau Ya, silakan. Ibu untuk format kan ini yang manajemen dengan Smart ASN yang tugas individu nomor 2 itu dikaitkan dengan yang tahapan kegiatan. Bukan. Terus itu untuk formatnya itu Ibu ditambahkan di kolom samping tabelnya tuh gimana? Makasih Jadi, Bu. ya, makasih. Oh ya, kalau yang untuk kegiatan tugas 2 ya, tugas 2 ya yang dikaitkan dengan kegiatan
Itu bisa dimasukkan saja di kolom yang kalian buat seperti punyanya Pak Satria tadi, ya, supaya dia berdampingan dengan kegiatan, supaya lebih gampang lah kalian, gitu. Begitu Septia. Bebas ya, kalau kalian mau bikin kolom bebas, kalau tidak bikin kolom juga dinarasikan biasa aja bebas. Karena kan paling kegiatannya kalian 4 atau 5 ya. Jadi yang perlu kalian ingat kegiatan itu minimal 3. Jadi aman kalau kalian bikin kegiatannya itu 4 atau di atas 4. Di bawah 3 jangan. 3 pas juga sayang. Ya mending bikin 4. Adik-adik, kalau ada yang mau bertanya, langsung saja ya. Saya kadang-kadang off cam. Kalaupun saya off cam, silakan dipanggil saja, ya. Ibu izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Kalau mau sarapan boleh tidak, Bu? Ya, silakan, silakan. Sambil ya, tapi Ya, terima kasih, Bu. jangan di off cam ya, nah, Siap. supaya tetap kelihatan. Izin Bu bertanya. Ya, silakan, Pandi. Bu, untuk lembaga penyelenggara pelatihan kita isinya ini BPSD Eh, provinsi ya. eh, Penyelenggara kerjasama provinsi sama ini, tapi biar kosong aja dulu. Oh, kosong dulu. Oke, Nah, siap. nanti kalau sudah klasikal, kalau jadi dikumpulkan baru diisi. Ya, Siap ya Bu. Siap. Kasih Bu. ya.
Satria, dirimu bilang mau sarapan. Sarapan Iya, pakai Bu. begini saja. Silakan lah, cuman maksudnya kameranya ditutup pakai kertas saja supaya Iya, siap, Bu. latarmu itu tidak hilang.
Tidak ada yang bisa. Tidak ada uangnya atau
Oke, adik-adik, bagaimana? Apakah aman tugasnya atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin waktu pertemuan kita tinggal 15 menit. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Saya tunggu 3 menit lagi. Kalau tidak ada, kita eh, tutup saja pertemuan ini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan ke depan. Ya, Izin Bu, ya, silakan Supandi. batas pengumpulan tugasnya kapan ya Bu? Ya, batas pengumpulan tugas hari terakhir ya. Terakhir. Hari terakhir pembelajaran ini. Kalau hari terakhirnya besok, berarti besok ya. Kalau ini, Oh, ah, agenda 3 ya, Bu? ya, hari terakhir agenda 3. Dari apa itu sate? Saya lihat dulu jadwal. Jadwal Hari Senin, hari Senin ya. Senin ya. Mm-mm. Senin, Oh, Senin. enggak. Hari Selasa. Oh, Selasa ya. Ya, berarti Selasa malam ya. Siap. Mm-mm. Demikian adik-adik, ada pertanyaan lain kah? Caca?
Kelompok 3 sudah selesai ya? Kelompok 3, Ibu Iya Pak, Dewi. sudah tadi Ibu Dewi sudah selesai ini Pak. Oh, Beliau Ibu Dewi. bilang Ibu kalau Dewi sudah selesai. iya, iya beliau bilang kalau sudah ini bisa langsung di, apa, karena materi yang beliau sampaikan sudah ini Pak, karena cuma dikasih tugas. Iya Pak. Oh, ada tugas. Iya, Oh, beliau selesai berarti Pak. beliau nggak masuk lagi, gitu. Iya, heeh. Maksudnya sudah sampai tadi penyampaian tugas, terus ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, beliau bilang langsung ini di Oh, iya. Ini waktunya 20 menit lagi. siap, siap, Pak. Mungkin ada diskusi, silakan untuk teman-teman yang kelompok 3. Siap, siap, Pak. Nanti sedikit lagi baru bisa bergabung sama teman-teman di angkatan angkatan kelompok 1 2 di grup besar ya. Iya, siap. Untuk Terima kasih, Pak. laporannya.